Salam sejahtera. Puji Tuhan kita dapat berkumpul kembali dalam ibadah online keluarga Rabu 12 Mei 2021. Kami menyambut kehadiran saudara sekalian dengan penuh sukacita dalam ibadah keluarga. Walaupun secara online, tapi sukacita dan damai sejahtera Tuhan kiranya menjadi berkat bagi keluarga dan jemaat Tuhan. Kiranya kesetiaan saudara beribadah kepada Allah menjadi ungkapan syukur bagi kemuliaan-Nya Tuhan kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, sebelum memasuki pembacaan Alkitab, kita akan menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 237. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan masuk pemberitaan firman. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di sorga, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami dapat berkumpul bersama untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Anugerahkanlah kami hikmat dan pengertian, memahami kekayaan firman ini, dan Roh Kudus kiranya menolong kami mampu mengerjakannya. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Yohanes 3 ayat 23 sampai dengan 24 yang menyatakan, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui
bahwa Allah adalah di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang percaya, yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Surat Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes saat Yohanes sedang berada di Efesus. Pada masa itu, banyak muncul ajaran keagamaan yang menyesatkan, dan yang paling menonjol adalah ajaran gnostik. Ajaran gnostik adalah ajaran yang mengajarkan tentang penyangkalan karya Allah di bumi ini, juga menyangkal karya keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, yang artinya mereka menolak Tuhan Yesus menjadi manusia. Dan surat 1 Yohanes ini ditulis untuk meluruskan ajaran gnostik yang menyesatkan itu. Yang pertama, Tuhan Yesus saat datang ke dalam dunia sungguh-sungguh menjadi manusia seutuhnya, yang telah menumpahkan darahnya untuk menghapus dosa dan menyelamatkan umat manusia. Yang kedua, hakikat Allah adalah kasih. Itulah sebabnya setiap orang percaya harus hidup dalam kasih dan melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan saat ini dari Yohanes 3 ayat 23 dan 24 menyampaikan bagaimana perintah itu harus dilakukan. Dalam ayat yang ke-23, perintah Allah yang pertama adalah percaya pada Yesus dan saling mengasihi. Beriman pada Yesus harus dibuktikan dalam kemauan untuk mengikuti perintahnya. Perintah Yesus adalah untuk saling mengasihi, karena Ia lebih dulu mengasihi kita. Standar mengasihi kita manusia adalah kita mengasihi orang yang lebih dulu mengasihi kita. Tetapi mengasihi menurut Allah adalah kita mengasihi sesama tanpa melihat perbedaan, kesenjangan, dan lain-lain. Kemudian pada ayat yang ke-24 mengatakan menuruti segala perintah sebagai bentuk kesatuan dengan Allah. Orang-orang yang menuruti segala perintah Allah, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema ibadah ini adalah satu roh dalam iman dan kasih. Kita tahu bahwa kasih merupakan perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia yang ditujukan melalui perbuatan kita terhadap orang lain. Percaya kepada Yesus dan saling mengasihi merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Iman kepada Tuhan dan kasih kepada sesama harus sejalan. Seperti halnya uang, uang selalu ada dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Ketika uang hanya memiliki gambar pada satu sisi saja, maka itu adalah uang palsu dan tidak berlaku. Demikian juga dengan kehidupan beriman kita, memiliki dua sisi yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya, yaitu iman dan kasih. Bapak Ibu yang dikasihi, seringkali kita berpikir yang paling penting dalam hidup Kristen adalah rajin beribadah, rajin persekutuan, rajin berdoa,
dan saat teduh, rajin membaca Alkitab, juga rajin atau aktif dalam pelayanan. Semua aktivitas rohani ini sungguh luar biasa. Namun, jika saya, Bapak, Ibu, Saudara, tidak memiliki kasih, itu akan sia-sia. Dalam 1 Korintus 13 ayat 2 dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Orang hanya akan tahu kita hidup dalam kasih atau tidak. Mereka akan melihat dari buah kehidupan kita dan tindakan kita sehari-hari. Bukti kita beriman, percaya, dan mengasihi Tuhan adalah melakukan firman Tuhan. Contoh, firman Tuhan berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun pada prakteknya, kalau boleh jujur, kita pasti marah. Dan bahkan ada keinginan jahat keluar dalam hati kita untuk membalas. Saat kita dimaki, kita tidak boleh membalas. Saat difitnah, kita tidak boleh marah. Apakah mudah? Tidaklah mudah untuk kita lakukan, bahkan susah. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan akan memilih taat kepada firman-Nya. Mengasihi sesama itu tidaklah mudah. Jangankan mengasihi sesama, mengasihi saudara yang sekandung atau saudara saja terkadang susah. Ada saja sifat atau karakter dan kelakuan adik atau kakak kita yang membuat kita marah dan kesal. Tetapi firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Marilah kita sama-sama belajar bagaimana kita harus memperlakukan orang lain seperti diri kita sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, renungan firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita untuk menjadi penurut Allah atau orang yang taat perintah Allah. Bangunlah hubungan yang erat dengan Tuhan melalui doa pribadi saat teduh dan persekutuan di dalam gereja. Dan ketika kita percaya Yesus Kristus adalah anak Allah, maka kita dipanggil untuk melakukan perbuatan kasih kepada sesama. Tidak hanya itu, Roh Kudus bahkan dikaruniakan kepada kita untuk mewujudkan kasih itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terlebih firman-Mu pada hari ini mengajarkan kami untuk tetap beriman dan melakukan kasih kepada sesama seturut perintah-Mu ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa bagi bangsa negara kami, terutama para pemimpin-pemimpin kami, baik presiden dan seluruh aparatur negara, juga segenap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang secara bersama-sama berupaya dalam doa, tenaga untuk memulihkan bangsa kami. Kiranya Engkau tetap menyertai dan memberikan kekuatan.
Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi persekutuan pelayanan dan kesaksian gereja, baik dalam lingkup terkecil sampai dengan kategorial. Kiranya Engkau memimpin dan menyertai untuk tetap setia dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam kondisi sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami mohon berilah kekuatan, kesabaran, serta semangat untuk kembali pulih, dan berkatilah keluarga, tenaga medis, serta obat-obat yang membantu mengupayakan kesembuhan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat GPIB yang bertambah usia, lanjut usia, janda, duda, yatim piatu, dan yang jauh dari keluarga. Kiranya Engkau tetap memberikan kekuatan dan menyertai selalu untuk tetap setia dan takut akan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Lucy Wemai beserta keluarga. Tuhan tetap menyertai dalam setiap tugas dan tanggung jawab di dalam pelayanan dan keluarga. Juga untuk semua pelayan dan presbiter, Engkau juga tetap menyertai dan memberikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Kami semua juga berdoa bagi saat ini jemaat-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati suami istri beserta anak-anak, berkati juga dalam pekerjaan dan pendidikan yang ditempuh. Dan kiranya kami dapat terus merasakan kasih dan penyertaan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat kata Alkitab Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bapak Ibu, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 288, bait yang pertama dan kedua. Mari kita berdoa syukur. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa. Kami percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini agar menjadi berkat untuk pelayanan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera
dan jadilah pelaku firman di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Kita menyanyi dari PKJ 282, bait yang pertama dan kedua. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.